di antara dokumen-dokumen itu ada yang menjadi bahan untuk nantilah video-video itu yang akan dirilis ya, yang bisa membuka skandal korupsi, penyalahgunaan wewenang. Makanya bisa disebutkan ini lebih besar daripada kasus Watergate yang ada di Amerika. Guntur Romli, Mas Hasto sangat berharga karena banyak mengetahui banyak hal, termasuk dosa-dosa, skandal pejabat, mungkin keluarganya juga. Benar nggak demikian? Iya. Dan itu akan dibongkar. Iya. Jadi memang Mas Hasto kan selama 10 tahun, hampir 10 tahun, 9 tahun tepatnya, itu kan berada dalam pusaran kekuasaan. Tapi Mas Hasto sendiri tidak pernah disebut dengan bisa menikmati kekuasaan itu sendiri. Maksudnya Karena gimana? beliau diminta untuk menjadi menteri pada tahun 2014 oleh Pak Jokowi, beliau menolak. Menteri apa waktu itu belum disebutkan? Saya nggak ngerti apa menterinya. Kemudian jabatan-jabatan apapun beliau tidak mau. Artinya beliau tetap memilih untuk tidak menjadi pejabat publik, tidak menjadi pejabat negara, karena fokus ingin mengabdi kepada partai, kepada Ibu Ketua Umum, ya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan juga menurut beliau juga adalah kalau saya sekali menerima pejabat publik, ya, maka saya sebagai sekjen akan bisa disandra oleh kekuatan di luar. Karena posisinya adalah pejabat publik. Jadi Mas Hasto itu tidak pernah menjadi pejabat publik, itu secara sadar dilakukan untuk menunjukkan independensi dirinya dan juga partainya terhadap kekuasaan. Dalam bentuk apapun kekuasaan itu. Termasuk Pak Jokowi yang waktu itu bisa disebut dengan kader PDI Perjuangan. Dan dalam konteks itu pula, maka segala spekulasi atau opini yang terkait misalnya, tadi disebutkan bahwa Mas Hasto tidak tersangkakan karena PDI Perjuangan berkuasa pada saat itu, tidak masuk akal. Kalau memang PDI Perjuangan bisa mengintervensi KPK saat itu, maka seharusnya kasus Harun Masiku tidak ada sejak awal. Tidak ada yang namanya OTT, tidak ada yang bongkar masalah kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan. Kalau PDI Perjuangan bisa mengintervensi KPK. Walaupun misalnya ada, kita buka di sini, walaupun ada nanti ada penyidik KPK. Sempat waktu itu misalnya majalah Tempo menuliskan waktu ada tragedi di PT IKA yang kemudian di situ ada Mas Hasto di dalamnya, KPK mau menangkap tapi kemudian gagal karena dilindungi oknum tertentu waktu itu di situ. Ya. Itu Anda membantah itu? Kami membantah. Kenapa? Karena saya katakan dari awal. Itu 2020 kalau itu ya? seandainya PDI Perjuangan punya intervensi terhadap KPK, bisa menguasai KPK, maka kasus Harun Masiku harusnya tidak ada. Sama sekali bisa nol. diantisipasi. Nol. Ya. Kemudian kalau cerita yang ke PT IKA itu kan tidak berdasar. Semuanya berdasarkan spekulasi, kemudian cerita-cerita, asumsi-asumsi, yang kalau kita menyimak putusan pengadilan, ini kan kasusnya sudah 3 orang, sudah dihukum, kemudian sudah bebas. Kalau bicara kepada fakta pengadilan, cerita-cerita itu kan nggak ada. Asumsi-asumsi soal apa dirintangi dan sebagainya itu kan nggak ada. Misalnya bisa kita baca sendiri putusan pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani tanggal 15 Agustus tahun 2020. Nomor putusan 28 halaman 160, 161 disebutkan bahwa uang yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan itu dari Harun Masiku. Tidak ada nama Hasto Kristianto. Ini kasus penyuapannya aja. Jadi ini kalau kita kembali kepada kasus hukum. Kemudian cerita-cerita yang seperti soal perintangan itu nggak pernah bunyi di pengadilan. Tidak pernah menjadi fakta di pengadilan. Tidak seperti namanya Jokowi yang disebut dalam beberapa pengadilan korupsi. Ya saya sebutkan tadi apa aja pengadilan-pengadilannya. Tapi namanya masuk nggak ada dalam putusan pengadilan. Nggak ada dalam persidangan. Nggak pernah bunyi namanya. Tapi kan selalu dikaitkan dengan isu-isu yang ingin memframing. Bahkan ujung-ujungnya adalah mengkriminalisasi kasus Mas Hasto. Nah kembali kepada tadi, bahwa ini di sini tidak hanya Mas Hasto, tapi juga ada Mas Andi Wijayanto yang juga masuk dalam kekuasaan selama ini. Dan kalau kita lihat media sosial, 2 orang ini kan diserang dengan isu yang sangat personal, sangat pribadi. Mas Andi Wijayanto kalau kita lihat X misalnya, serangannya terhadap personalnya dia. Kemudian kepada Mas Hasto, ketemu dengan perempuan yang biasa saja di sebuah restoran, tiba-tiba ada video yang beredar, ada foto yang beredar, kemudian di framing dituduh ada perselingkuhan dengan istri teman baiknya. Ini kan sebuah pembunuhan karakter yang sangat luar biasa untuk memframing, untuk melakukan kriminalisasi. Nah, dalam konteks perlawanan ya terhadap kriminalisasi politik, maka Mas Hasto juga memiliki
cara untuk melakukan perlawanan. Termasuk dan dalam konteks pemberantasan korupsi, tadi saya menyampaikan ketika kasus korupsi itu hanya tebang pilih, ya, hanya tajam kepada PDI Perjuangan, padahal bukti-bukti yang ada di pengadilan fakta hukum itu nggak ada, ya, tapi tumpul kepada yang lain, maka waktunya kita bisa bongkar-bongkaran kasus korupsi yang benar-benar melibatkan pejabat negara. Ini skandal pejabat nih mau rujuk nih, artinya itu kasus korupsi ya, nggak ada kaitan sama keluarga. Penyalahgunaan kewenangan, kemudian juga penggunaan hukum sebagai alat untuk membunuh, menyerang lawan. Jadi bukan aib pribadi dalam artian bahwa kehidupan pribadinya, bukan PDI Perjuangan tidak tertarik untuk bicara isu-isu personal dan isu-isu pribadi seseorang. Tapi kita mau fokus benar-benar, kalau ini adalah serangan politik, maka ini kita akan bisa melakukan perlawanan politik. Kemudian kalau ini isu hukum, kita juga bisa melakukan perlawanan hukum. Dan itu semuanya, baik. Dan itu semuanya terkait dengan kasus hukum yang pembuktiannya PDI Perjuangan punya. Bukti-bukti itu ada di Mas Hasto. Kemudian juga videonya juga ada di Mas Hasto. Lebih dari satu kasus? Ya, dan itu juga beberapa dokumen juga dititipkan kepada Ibu Koni. Waktu Ibu Koni datang ke Indonesia kemudian kembali ke Rusia. Karena pengalaman ketika Mas Hasto dipanggil oleh KPK sebagai saksi, ya. Ternyata juga di situ ada stafnya yang namanya Mas Kusnadi juga dikriminalisasi. Diancam, diperiksa dengan mengelabui, dirampas barang-barangnya tanpa ada yang namanya surat penyelidikan terhadap Mas Kusnadi. Maka Mas Hasto waktu itu udah bilang, wah kalau seperti ini caranya, maka beberapa dokumen yang benar-benar dianggap penting, ya, itu diselamatkan, dititipkan kepada Ibu Koni dan dibawa ke Rusia. Dan di antara dokumen-dokumen itu ada yang menjadi bahan untuk nantilah video-video itu yang akan dirilis, ya, yang bisa membuka skandal korupsi, penyalahgunaan wewenang. Makanya bisa disebutkan ini lebih besar daripada kasus Watergate yang ada di Amerika. Ini kan Watergate itu kan kasus bagaimana penyalahgunaan penyadapan kasus hukum untuk membunuh lawan politik. Nah, kira-kira juga ini menjelang pemilu maksudnya. Waktu itu ya, kan Watergate menjelang pemilu. Pemilu kok, ya tentu saja. Kita konteksnya adalah pemilu, Pilpres kemarin juga pemilu dan Pilpres. Kemudian setelahnya dalam konteks juga adalah pilkada dan juga sebelum-sebelumnya bagaimana alat hukum itu dipakai untuk mengkudeta pimpinan partai politik yang menjadi umum. Iya, kalau pemilu kenapa kemarin waktu MK tidak dikeluarkan misalnya? Sebagian katakanlah, tidak semuanya. Itu kan tidak terkait dengan yang ada di MK, ya kan? Ya, ini kan terkait dengan hal-hal yang lebih besar dari situ, ya Mas ya. Bukan soal MK yang ada di bukti-bukti itu bukan kasus pemilunya ya, tapi bagaimana kekuasaan dan sebagainya itu dipakai untuk pemenangan misalnya. Itu juga akan nanti muncul itu Mas. Bang Ade ada mau sampaikan sesuatu? Jadi ada berapa kasus kalau disebutkan? Lebih dari satu kasus pasti? Iya pasti lebih dari 5 kasus? Ya 5 kasus lebih itu. Lebih dari 5 kasus bahkan, ini luar biasa puluhan. Ini. Videonya puluhan. Mas Ade ada mau sampaikan sesuatu? Nanti ini akan ditayangkan di channelnya Refli Harun. Anda percaya dengan itu? Anda nggak percaya? Lah, kalau itu dinyatakan oleh Mas Hasto sendiri, oleh Bu Koni, oleh sekarang Guntur Romli, ya saya harus percaya dong. Ya. Kan orang yang mengatakannya adalah orang yang mengatakan kami punya bukti-bukti tersebut. Kami sudah buat video-video tersebut. Justru saya sebagai warga negara dan saya rasa kita semua, bahkan penonton televisi, itu mau menunggu sekarang. Itu adalah sebuah informasi yang sangat penting. Bahkan Bu Koni kan menyebutnya sebagai bom waktu akan meledak. Ya saya kan nggak punya urusan sama orang-orang yang tadi akan diangkat oleh Mas Hasto dan Bu Koni ini kan. Maksud saya gini, yang korup kan bukan kita, bukan Anda, bukan kita semua di sini. Yang korup saya nggak tahu siapa karena belum disebut. Ya, tapi taruhlah dia bilang ada pejabat-pejabat selama ini yang skandal-skandalnya itu akan diungkapkan. Ya bagus dong. Memang pertanyaan saya adalah seperti Anda tadi ya. Bukannya seharusnya disampaikan lebih awal. Kalau memang Anda udah punya bukti-bukti korupsi, kenapa baru sekarang? Ya, kalau ini terjadinya misalnya bukan tahun 2024, tapi 2023, 2022, ya diungkapkanlah
mestinya semua indikasi korupsi itu dibongkar. Saya kasih contoh nih, kenapa misalnya sekarang kita tadi dikatakan KPK tiba-tiba sprint nih isu Harun Masiku. Saya duga ini ada kaitannya kan selama 4 tahun, koreksi saya kalau saya salah nih KPK ya. Selama 4 tahun sebetulnya KPK ingin membongkar itu tapi nggak bisa. Saya duga ya. Saya duga ini antara lain ada kaitannya dengan mantan ketua KPK yang bernama Firly Bahuri. Ya, saya duga. Dia udah bersalah kan, mundur. Diberhentikan ya. Oh, dia tersangka sekarang. Jadi ini selama 4 tahun teman-teman KPK itu ingin segera membongkarnya. Karena mereka merasa punya informasi yang cukup bahwa something terribly wrong terjadi nih dalam kasus Harun Masiku. Dan sejak tahun 2020, lagi-lagi koreksi saya kalau salah, memang nama Hasto sudah disebut. Apakah sebagai tersangka, apakah terlibat, apakah pemeran, saya nggak tahu ya. Cuman sudah bahkan majalah. Maksudnya waktu itu diintervensi oleh PDI Perjuangan. Tapi tadi disebutkan. Saya nggak bilang ada intervensi dari PDIP. Ada kecurigaan ke sana. Tapi saya sebutkan. Saya tidak ya. Logikanya maksud juga tadi disebutkan. Kalau seandainya Mas Hasto sebagai sekjen pada waktu itu yang berkuasa, ya kan? Pada waktu kan 5 tahun lalu sebelum pemerintah sekarang berkuasa, nggak akan ada kasus Harun Masiku itu, gimana penjelasannya? Setuju. Saya cuma mau bilang bahwa dalam 4 tahun tersebut dari tahun 2020 sampai 2024. Ya, pasti ada pihak-pihak yang dengan sengaja mencegah jangan sampai ini terbongkar. Karena buktinya adalah sekarang begitu udah ganti ketuanya, ya Firly Bahurinya diganti, ketua yang baru, dan kemudian PDIP-nya sendiri tidak menjadi sebuah partai dominan, ya tiba-tiba sprint. Dan itu menurut saya ya biasa-biasa aja. Selama ini ditahan-tahan, begitu dikasih kesempatan sprint, ya. Kalau Anda tanya ke saya, menurut saya Pak Hasto salah nggak? Saya sih percaya dia salah. Tapi kan saya percaya, belum tentu benar. Kok bisa percaya dari mana? Karena tadi dari 2020 sudah disebut. Ya, sekarang KPK pun dengan sangat percaya diri bilang bahwa dia, Pak Hasto, kami nyatakan sebagai tersangka. Ya, artinya mereka sudah punya cukup bukti nih untuk mengatakan bahwa Pak Hasto tersangka. Karena itu saya percaya. Saya nggak mau skeptis dengan apa yang dikatakan oleh KPK dong. Jadi data-datanya cukup untuk membuat kita percaya Pak Hasto bersalah. Nah, saya kembali ke pertanyaan Anda. Jadi memang data-data itu bahaya kalau ditutup-tutupi. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Hasto itu sebetulnya kurang tepat. Bahwa beliau itu selama ini sudah mengumpulkan bukti-bukti korupsi oleh para pejabat dari mana ke mana saya nggak tahu, tapi dia mengumpulkan data-data mengenai pejabat yang korup atau yang melanggar hukum, tapi dia diamkan. Nah sekarang ketika kasus dia sendiri lagi rame, kemudian dia bilang bahwa saya akan bongkar nih. Ya, menurut saya itu nggak pantas. Seharusnya nggak pantas dalam arti begini. Kalau Anda memang punya data-data itu yang sangat kuat, yang seperti bom waktu, yang akan mengguncangkan Indonesia, ya, artinya itu adalah informasi-informasi besar, bukan informasi yang receh-receh, bukan informasi yang nggak penting. Ini pasti penting, pasti menyangkut nama-nama orang terkemuka. Nah, kenapa itu selama ini Anda tutup-tutupi? Dan kemudian bahkan saya sampai bertanya, betul nggak kalau Anda menutup-nutupi informasi mengenai korupsi, ya, dan Anda dengan sengaja menyembunyikannya di bawah meja, di bawah tempat tidur dan seterusnya, Anda turut bersalah dalam tindak korupsi tersebut. Saya kasih bayangan nih, kalau saja yang nanti akan diungkapkan oleh Pak Hasto adalah sebuah korupsi yang dilakukan oleh pejabat X pada tahun 2022, 2 tahun yang lalu, dan informasi tersebut dengan rapih ditutup oleh Pak Hasto sampai tidak diketahui oleh publik, dan baru sekarang dia ungkapkan bahwa pejabat X itu pada 2022 sebetulnya memperoleh gratifikasi sebesar 50 miliar rupiah. Menurut saya harusnya tahun 2022 itu diungkap kepada publik bahwa saya punya informasi nih mengenai Pak Ade Armando yang terima 50 miliar. Jika tidak diungkap dan baru diungkap sekarang ketika ada kasus, maka? Menurut saya mungkin salah nih. Ahli hukum lebih harus bicara di sini. Kalau itu dia diamkan,
dia akan bisa masuk dalam kategori orang yang terlibat di dalam menyembunyikan informasi korupsi. Dan itu adalah sesuatu yang terlarang dalam undang-undang korupsi. Nah, jadi saya ingin katakan begini. Saya sih sangat gembira kalau Pak Hasto, Bu Kony sampai berani untuk membongkar ini. Karena memang perang melawan korupsi yang harus dilakukan Indonesia itu sangat berat. Jadi kalau ada orang-orang yang berani membongkar, maka kita akan menemukan, oh si Pak ini ternyata korup, si Pak ini ternyata korup, partai ini ternyata korup. Ya. Maka itu akan menimbulkan pengetahuan publik tentang betapa buruknya korupsi dan bisa menimbulkan efek jerah buat siapapun yang ingin melakukan korupsi di Indonesia. Jadi saya sih termasuk orang yang menunggu sekali nih, tolong dong Pak Hasto segera umumkan kepada publik. Tolong dong Bu Kony, jangan ditutup-tutup. Kenapa tidak dari dulu, kenapa baru sekarang dan ada potensi melanggar hukum? Dan siapa sih yang kemudian dituju? Saya bertanya nih ya, apakah Pak Jokowi dan keluarga? Saya mau jawab dulu yang soal kasus Harun Masiku. Kita akan kembali saat lagi baru kita akan termasuk Bung Roky dan saya akan minta. Kita kembali sebentar.